Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Syirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin penting yang harus kita ingat ketika kita melaksanakan ibadah umroh, khususnya pada pelaksanaan rukun-rukun umroh yaitu tawaf dan sa'i. Jangan melakukan hal yang menurut kita ini sepele atau hal yang biasa, tapi ternyata ini bisa membatalkan umroh kita, membatalkan tawaf atau membatalkan sa'i. Apa-apa saja hal-hal yang kamu harus waspadai dan jangan dilakukan ketika melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama, pada saat melaksanakan tawaf dan sa'i, jangan terlalu banyak berbicara hal-hal yang tidak penting. Kenapa? Karena pada saat kita memutari Ka'bah untuk melaksanakan tawaf, disitulah juga para malaikat sedang bertawaf di Baitul Ma'mur yang tersambung langsung dengan arsy-Nya Allah, karena pada saat itu orang-orang yang bertawaf adalah orang-orang yang mulia. Jadi jangan sia-siakan kesempatan waktu kita dalam melaksanakan tawaf untuk berbicara hal-hal yang tidak penting. Silahkan memperbanyak doa ketika tawaf, atau boleh juga dengan berzikir, atau boleh juga dengan membaca Al-Quran, atau boleh juga dengan membaca buku doa yang biasanya dibagikan oleh travel ketika Anda melaksanakan umroh. Nah, kalau kamu ternyata tidak bisa membaca bacaan Arab yang ada di buku, silahkan membaca doa apa saja yang menurut kamu itu penting untuk diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan melakukan hal yang sekarang sudah banyak dilakukan oleh kaum-kaum milenial. Apa itu? Ya, berfoto atau berselfie atau live pada saat tawaf dan sa'i. Karena kita pada hari itu bukan ingin menunjukkan bahwasannya kita sedang tawaf, sedang beribadah loh gitu. Tapi tidak, kita menunjukkan kepada Allah bahwasannya kita beribadah, bukan kepada orang lain. Maka Allah tidak perlu dengan selfie kita. Allah tidak perlu dengan live kita. Ya, kalau itu menjadikan syiar, boleh dilakukan, tapi diusahakan bukan kita yang melakukan. Ada tim yang melakukan. Atau kalau ingin syiar juga boleh dilakukan dengan catatan nawaitu kita ketika kita melakukan live atau melakukan foto pada saat melaksanakan tawaf dan sa'i, itu untuk syiar, untuk dakwah, supaya orang-orang yang melihat foto atau video kita tergugah hatinya, supaya bisa juga melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Tapi kalau nawaitunya sudah salah, ketika kita mengambil foto atau video pada saat melakukan tawaf dan sa'i hanya untuk pamer dan ria saja, maka tidak ada pahala apapun yang akan Anda dapatkan pada pelaksanaan ibadah umroh. Jadi kurangi intensitas dalam penggunaan gadget selama melaksanakan ibadah umroh. Berikutnya, yang sering terjadi ketika kita melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i, yaitu bernyanyi. Oh, masa bernyanyi pada salat tawaf dan sa'i? Ya, tanpa kita sadari ternyata jamaah yang berada di Mataf atau di Bukit Safa dan Marwah itu melaksanakan ibadahnya sambil bernyanyi. Nah, apa contohnya? Ya, mereka sebenarnya mungkin berniat berselawat atau berzikir, tapi dikumandangkan dengan nada atau irama. Ya, contohnya ada banyak lagu-lagu yang sudah diterbitkan oleh band-band terkenal Indonesia membawa lagu selawat tapi disenandungkan. Ya, contoh misalnya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu satu. Nah, apakah boleh? Apakah tidak boleh melakukan selawat atau berzikir pada saat tawaf dan sa'i? Boleh, jawabannya boleh. Tapi usahakan jangan menggunakan nada atau jangan bersenandung. Supaya apa? Supaya jamaah lain yang berada di sekeliling kita
juga tidak terganggu kekhusukannya karena lantunan irama nada selawat atau zikir dari kita. Silahkan kita berzikir pelan saja, cukup kita dengar sendiri, cukup kita berdoa, kita yang mendengar sendiri, karena Allah itu maha mendengar. Tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu bernyanyi, tidak perlu bersenandung. Cukup berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah sudah dengar zikir kita. Tidak perlu dengan irama untuk menjaga kekhusukan jamaah-jamaah lain yang berada di sekeliling kita, yang juga mereka sedang melaksanakan tawaf. Jangan sampai kekhusukan mereka rusak, terganggu karena kita. Nah, jadi niat kita ibadah tapi ternyata mengganggu orang lain, itu juga akan membuat kita, pahala kita atau ibadah kita tersia-siakan. Berikutnya, pada saat melaksanakan ibadah tawaf, jangan diharapkan untuk tidak memegang Ka'bah. Kenapa? Karena pada saat melaksanakan umroh, rukun umroh kedua, yaitu tawaf, Bapak Ibu kita semua itu dilarang menggunakan wangi-wangian. Dan ingat, setiap lembar kiswah Ka'bah di bagian manapun, setiap harinya itu akan disiram parfum atau minyak wangi. Ya, jadi kita mengusahakan untuk menjauhi Ka'bah atau tidak memegang Ka'bah pada pelaksanaan tawaf ketika umroh, supaya menghindari larangan-larangan ihram, yaitu terkena atau menggunakan minyak wangi atau wangi-wangian. Nah, selanjutnya yang dilarang, yang harus kamu waspadai, jangan dilakukan pada pelaksanaan umroh adalah terpancing melihat makam Ibrahim. Nah, jadi pada saat pelaksanaan tawaf, ketika kita tawaf, itu akan banyak sekali orang yang melihat ke dalam makam Ibrahim. Ya, jadi karena kita rakyat Indonesia ini adalah juara dalam hal kepo, maka ketika kita melihat ada orang apa ini rame-rame di makam Ibrahim, kita pun akhirnya ikut juga memegang makam Ibrahim, yang itu bisa menjadi membuat posisi tubuh kita tidak lagi mengkirikan Ka'bah, atau posisi Ka'bah tidak lagi di samping kiri kita, dan itu bisa membatalkan tawaf. Jadi ketika tawaf, khusyuklah hanya dalam keadaan berputar dan hadirkan Allah ketika tawaf. Jangan abaikan, silahkan abaikan hal-hal lain yang akan mengganggu kekhusyukan dan konsentrasi kita ketika tawaf. Selanjutnya, yang harus diwaspadai dan jangan dilakukan, dan ini juga akan memancing kita untuk melakukan hal yang sama, yaitu adalah saling mendorong ketika pada saat tawaf. Mungkin ada orang di belakang kita atau di samping kita tidak berniat sebenarnya mendorong, tapi mereka terdorong oleh orang lain yang ada di sampingnya atau orang lain yang ada di belakangnya, sehingga dorongan itu cukup kuat dan kita pun ikut terdorong, dan kemudian kita marah dan membalas dorongan tersebut. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi pada saat pelaksanaan ibadah haji, jamaah dilarang fasik, dilarang rofas, dan dilarang jidal. Nah, jidal ini adalah saling mendorong, saling berbantah-bantahan. Nah, termasuk saling mendorong di Ka'bah, di Mataf, itu merupakan juga perbuatan jidal. Dan ini kita hindarkan. Jadi jangan terpancing ketika kita terdorong oleh orang lain, jangan kita membalas dengan dorongan juga untuk melukai orang lain. Silahkan memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak sholawat, dan memperbanyak ampun kepada Allah, supaya dorongan itu merupakan bagian ujian yang Allah beri kepada kita, dan itu menjadikan kita, ibadah kita menjadi lebih berenergi dan lebih baik lagi untuk bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, pada saat melaksanakan ibadah sa'i, ini juga harus dihindarkan, yaitu apa? Istirahat yang terlalu lama. Mulai dari putaran awal sa'i sampai ke putaran ke-7,
jaraknya itu berkisar 3,5 kilo, ya 3,5 kilo sekitar 500 meter pada jarak antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Sebagian jamaah yang jarang berolahraga akan merasa kelelahan dan mulai lelah pada saat putaran-putaran ke-5 atau ke-6 sa'i, dan kemudian istirahat. Terlalu lama beristirahat akan menjadikan kita malas. Ingatlah ketika Siti Hajar melakukan sa'i dalam keadaan yang panas terik, kemudian tanpa alas kaki, dan terdengar suara anaknya yang tersayang menangis. Dia berlari, berjalan dengan penuh semangat untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita hari ini ketika melaksanakan sa'i sudah ada fasilitas AC cukup dingin. Kemudian lantainya yang kita jalani itu adalah lantai marmer terbaik di dunia. Sudah Allah berikan begitu banyak nikmat. Tapi ternyata kita juga pada pelaksanaan ibadah sa'i, istirahatnya juga cukup banyak. Jadikan energi Siti Hajar, menjadikan energi untuk kita juga dalam melaksanakan sa'i. Malu kita sama Siti Hajar ketika ternyata sa'i yang dilakukan Siti Hajar tidak ada bandingan apapun dengan sa'i yang kita lakukan. Malu. Jadikan spirit ini, motivasi ini untuk bisa kita melaksanakan sa'i dengan semangat, dan Allah menerima amal ibadah kita pada saat melaksanakan rukun-rukun umroh. Itu tips dari kami hari ini. Terima kasih. Nantikan tips selanjutnya bersama Abu Siraj Tour, your spiritual travel partner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.